Diduga kabur dari rumah, seorang anak difabel ditemukan dirantai di Samarinda, Kalimantan Timur. Bidik korupsi bauksit, Kejaksaan Tinggi Kalbar geledah 5 lokasi. Banjir, warga desa Sungai Pinang Lama, Kalimantan Selatan menanti bantuan sembako. Arguci, warisan kerajinan budaya Banjar. Selamat pagi saudara, kita berjumpa di Kompas Pagi edisi hari ini 7 Januari 2026. Anda bersama saya, Petronella Yani. Saudara, tim redaksi kami telah menghimpun beragam informasi seputar Pulau Kalimantan untuk Anda. Sesaat lagi kita jelang Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita menuju sorotan pertama saudara. Warga Jalan Oto Iskandar, Samarinda, Kalimantan Timur digemparkan oleh peristiwa penikaman seorang pria di tepi jalan saat sedang ramai. Korban meninggal saat dilarikan ke rumah sakit. Inilah detik-detik peristiwa penikaman usai dilerai oleh pengendara yang melintas di Jalan Oto Iskandar, kawasan Gunung Mangga, Samarinda pada Senin sore 5 Januari. Menurut saksi pengendara yang melintas, korban sebelumnya terlihat bertikai dengan 3 orang hingga akhirnya korban alami penikaman. Peristiwa ini bahkan terjadi saat lalu lintas ramai. Korban mengalami luka serius di bagian tengah perut. Korban meninggal saat hendak dilarikan ke rumah sakit. Tak berselang lama, satu pelaku ditangkap polisi, lengkap dengan barang bukti pisau yang sempat dibuang tak jauh dari lokasi kejadian. Saya sempat berhenti, saya sempat selamatkan korbannya. Cuma dikejar lagi pakai pisau, ya saya lari. Oh gitu. Awalnya gimana? Baku pukul atau gimana? Awalnya bertengkar. Tengkar. Terus datang yang satu yang boncengan itu, dia langsung mukul korban. Oh gitu. Nah terus yang satu langsung nikam sampai dengan pisau. Ada berapa orang pelakunya? Harusnya sih 3. 3 ya? Yang dilihat tadi baku pukul tadi main keroyok kan? Dia nggak keroyok sih, yang satu sekali mukul aja. Belum diketahui motif penikaman. Tadi sudah koma tadi. Sudah koma? Oh, tidak sadar sendiri? Tidak sadar lagi. Tapi belum meninggal ya? Tadi masih ada pernapasan dikit. Habis itu ada berapa menit itu sudah ada napasnya. Oh sudah meninggal berarti? Sudah meninggal. Oh berarti dia pokasnya tadi sudah tidak ada? Tidak ada lagi. Usai ditangkap, pelaku dibawa ke Polsek Samarinda Ilir. Polisi sudah melakukan olah TKP awal dan memeriksa sejumlah saksi. Rijal Mustafa, Jasmin Japar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Kita ke sorotan lainnya. Seorang anak penyandang disabilitas di Samarinda, Kalimantan Timur ditemukan warga dalam keadaan kaki dan badan dirantai. Diduga anak tersebut kabur dari rumahnya. Videonya pun viral. Seorang anak penyandang disabilitas ditemukan warga di kawasan Palaran, Samarinda pada Jumat 2 Januari lalu. Kondisi kaki dan tangan si anak ternyata dirantai serta tergembok. Anak tersebut diduga kabur dari rumah. Videonya pun viral di media sosial. Setelah ditelusuri polisi, anak tersebut ternyata tinggal di kawasan Samarinda seberang. Polisi bilang orang tua korban merupakan pengepul sampah, sehingga di rumah tak ada yang menjaganya saat sedang bekerja. Selain itu, korban juga berasal dari keluarga tidak mampu, sehingga tidak memungkinkan memiliki pengasuh dan melakukan pengobatan. Dari catatan polisi, anak tersebut pernah menjadi korban asusila akibat kabur dari rumah pada tahun 2023 lalu. Adapun sebab-sebabnya, yang pertama, setelah kami dalami terkait perkara ini dari sisi keluarga sendiri ya. Keluarga sendiri di satu sisi, kedua orang tua yang bersangkutan itu bekerja sepenuhnya sebagai pengumpul barang bekas. Adapun yang kami curigai, waktu-waktu untuk pengawasan terhadap yang bersangkutan, diduga yang bersangkutan ialah anak di bawah umur, menjadi berkurang, ataupun ketika memang tidak ada orang di rumah, yang bersangkutan kabur dari rumah seperti itu. Saat ini polisi menyerahkan anak tersebut ke dinas sosial. Polisi juga akan memanggil dan memeriksa kedua orang tuanya. Rijal Mustafa, Jasmin Japar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Beralih ke informasi selanjutnya. Pergi memancing, seorang warga tenggelam di Sungai Melawi, Kalimantan Barat. 3 hari melakukan pencarian, jasad korban ditemukan pada Senin malam.
Tim gabungan berupaya melakukan pencarian terhadap Syaparden, pemancing yang tenggelam di Sungai Melawi. 3 hari pencarian, korban yang berusia 44 tahun, warga desa Semadin Lengkong, Kecamatan Nangapino, Kabupaten Melawi, ditemukan meninggal pada Senin malam, sekitar 1,5 km dari titik tenggelam. Kepala BPBD Melawi, Daniel bilang, pencarian melibatkan berbagai instansi terkait seperti BPBD, Polres Melawi, Tim Basarnas Sintang, Sarbrimob Batalion C Pelopor, PMI Kabupaten Melawi, Koramil Nangapino, pemerintah desa Semadin Lengkong, dan masyarakat. Pencarian dilakukan dengan membagi area pencarian dan memanfaatkan alat bantu. Dari Sungai Melawi kami melaporkan upaya pencarian orang hilang atas nama Syaparden, 44 tahun, tadi malam berakhir setelah ditemukan jenazah pada pukul 22.15. Lokasi penemuan jenazah berada 1,5 km dari TKP. Untuk itu, kepada seluruh tim SAR, kami mengucapkan terima kasih atas semua dedikasi dan pengorbanan yang sudah diberikan dalam rangka pencarian almarhum. Kita ke informasi soal Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat geledah 5 lokasi usut dugaan korupsi pertambangan bauksit. Dalam rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik secara khusus menyasar dokumen-dokumen yang terkait dengan aktivitas penjualan ekspor bauksit milik PT Laman Mining. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat meningkatkan intensitas penanganan dugaan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan bauksit. Pada Senin 5 Januari 2026, dari pagi hingga petang, penyidik Kejati menggeledah 5 lokasi yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan bauksit milik PT Laman Mining. Kasipenkum Kejati Kalbar, Iwayan Gedin Arianta menjelaskan, penggeledahan pertama dilakukan di kantor PT Laman Mining yang berlokasi di Jalan Haji Agus Salim nomor 16 Kabupaten Ketapang. Lokasi kedua menyasar Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan ESDM Provinsi Kalimantan Barat di Jalan Sultan Syahrir Pontianak yang memiliki kewenangan dalam proses perizinan usaha pertambangan. Untuk lokasi ketiga di kantor Inspektur Tambang Kementerian ESDM Wilayah Pontianak di Jalan Untung Suropati, Pontianak. Lokasi keempat kantor PT Sukopindo Cabang Pontianak yang beralamat di Jalan Arteri Supadio, Kabupaten Kuburaya. Dan lokasi terakhir kantor Kesyah-Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 1 Pontianak di Jalan Rahadi Usman Pontianak. Dari 5 lokasi itu, tim penyidik membawa sejumlah dokumen ke kantor Kejati Kalbar untuk dilakukan kajian sekaligus penyitaan. Surat perintah penggeledahan dan penyidikan masih bersifat umum telah melaksanakan upaya paksa terkait penggeledahan di 5 lokasi. Salah satunya di PT Laminang Mining dan di kantor SDM ada 4 lokasi yang disisir di Pontianak dan 1 lokasi di Ketapang. Kegiatan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi terkait pertambangan yang diduga telah melakukan penjualan ekspor kaitannya dengan penjualan ekspor dari pertambangan bauksit di Ketapang. Kejati memastikan setiap langkah penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Upaya paksa penggeledahan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Informasi lainnya, Saudara. Berdasarkan data Komisi Penyiaran Indonesia, konten jurnalistik menjadi jenis tayang yang paling banyak melakukan pelanggaran. KPI menegaskan komitmen memberikan pembinaan dan peringatan agar lembaga penyiaran tetap menyajikan berita berkualitas dan taat kode etik. KPI mencatat pelanggaran dalam konten jurnalistik didominasi oleh penayangan kasus kekerasan yang tidak disamarkan. Bagian gambar yang seharusnya diblur namun ditayangkan utuh dan identitas korban yang tidak dilindungi. Selain itu, terdapat pula sejumlah tayangan yang masih dalam kategori potensi pelanggaran dan belum berujung pada sanksi. Komisioner KPI Aliyah bilang potensi pelanggaran banyak ditemukan pada konten infotainment, terutama yang menyangkut privasi.
Meski infotainment jadi salah satu konten paling diminati masyarakat, KPI menilai masih banyak program yang mengeksplorasi ranah privasi secara berlebihan, padahal hal tersebut tidak dibenarkan dalam aturan penyiaran. Karena itu, KPI tidak semata-mata menjatuhkan sanksi atau teguran tertulis kepada lembaga penyiaran yang masih dalam tahap potensi pelanggaran. KPI lebih mengedepankan langkah pembinaan dan peringatan melalui komunikasi agar kekeliruan dapat diperbaiki dan tidak berlanjut pada sanksi. Paling banyak justru ya, tapi itu semacam gini, ada kasus-kasus kekerasan, lupa kan ada aturannya tuh, lupa di blur, lupa disamarkan di nah itu banyak sekali dari jurnalistik gitu. Kemudian yang menjadi potensi belum sampai kepada sanksi misalnya, potensi-potensi yang kemungkinan akan mengarah ke pelanggaran. Contoh adalah privasi gitu ya, infotainment begitu ya, yang memang saat ini infotainment juga masih di bawah 3 kalau nggak salah ya gitu ya. Jadi itu juga perlu menjadi perhatian kita. Warga Pontianak diimbau waspada banjir rob. Informasi selengkapnya usai jeda. Saudara, Anda kembali bersama kami di Kompas Pagi. Banjir yang merendam desa Sungai Pinang Lama, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan telah melumpuhkan sendi ekonomi dan pemenuhan kebutuhan pokok warga. Kini warga sangat berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan sembako. Tingginya debit air di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar yang telah bertahan selama 3 pekan kian menyulitkan kehidupan warga. Dengan ketinggian air mencapai 50 cm di dalam rumah, warga yang mayoritas petani kini kehilangan mata pencaharian karena lahan mereka turut terendam. Di tengah situasi darurat ini, warga menyuarakan keinginan mereka terkait jenis bantuan yang diberikan. Warga berharap pemerintah menyalurkan bahan pokok atau sembako daripada makanan siap saji. Hal ini dipicu adanya pengalaman warga yang menerima bantuan nasi bungkus dalam kondisi basi saat tiba di lokasi. Nah, dari saat ini kadada air lagi. Hari kemarin ada nasi bungkus, sekalinya basi nasinya. Kadada daripada nasi bungkus lebih baik sembakonya aja, di mana nyaman memasak sama-sama memakan. Aksesibilitas menjadi kendala utama bagi warga yang tidak memiliki perahu. Untuk menuju ke pasar atau area kering, warga harus berjalan kaki menembus banjir selama puluhan menit. Pokoknya makanan-makanan apakah gitu meringankan makanan siap saji bisa, pokoknya nang kita bisa masakan atau mie kah atau apakah minyak kah apakah, sebabnya kita jauh kita jauh pasar kita jauh mara kita sini ke jalan tol aja nah beberapa jam jalan batu sih. Dari data BPBD Kabupaten Banjar, desa Sungai Pinang Lama hanyalah satu dari 117 desa yang terdampak di 8 kecamatan. Secara keseluruhan lebih dari 13.000 rumah terendam dengan total warga terdampak mencapai 122.000 jiwa. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saudara, dampak banjir di desa Sungai Pinang Lama, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan kini mulai mengancam kesehatan warga. Hampir 3 pekan terjebak genangan air. Banyak warga mulai mengeluhkan penyakit kutu air hingga nyeri pada bagian kaki akibat terlalu lama beraktivitas di dalam air. Krisis kesehatan mulai dirasakan warga desa Sungai Pinang Lama, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Banjir dengan ketinggian 40 hingga 50 cm yang tak kunjung surut memaksa warga terus terendam saat beraktivitas di dalam rumah maupun di luar ruangan. Sulitnya menjaga kebersihan tubuh dan kondisi tempat istirahat yang lembab memicu munculnya penyakit kulit. Warga mengaku mengalami gatal-gatal hebat atau belancat serta nyeri pada persendian kaki karena terus-menerus bersentuhan dengan air banjir yang kotor. Kita kegatalan, lancat, peguringan calap, mbah peguringan sudah, bakal kasilan, macam-macam. Ada lalu, nah di rumah tuh jalan aja. Kalau baju berantakan dalam rumah. Ya, kawah. Penurunan kualitas kesehatan ini semakin diperparah dengan lumpuhnya ekonomi warga.
Para pedagang warung mengeluhkan sepinya pembeli, sekaligus rasa sakit pada kaki yang menghambat warga berusaha. Iya, jadi bati sakitan. Banyak di rumah calakan. Pada bapak-bapak. Banyak bawa usaha ngalih bana, banyak anu dalam nih. Sepi ya, Bu? Sepi jualan. Meski pihak puskesmas setempat telah menyediakan obat-obatan, warga berharap pemerintah daerah tetap intensif melakukan pemantauan secara door-to-door. Warga khawatir penyakit akan semakin parah jika bantuan medis dan logistik tidak terdistribusi dengan cepat selama masa tanggap darurat. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dari Kalimantan Barat, beberapa waktu terakhir banjir rob kembali terjadi di wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. BMKG Maritim Pontianak memprediksi banjir rob masih berpotensi terjadi hingga 9 Januari. Perakirawan BMKG Maritim Pontianak Randi Andrianto menyebut pasang maksimum masih akan terjadi di sekitaran bantaran Sungai Kapuas. Karena itu masyarakat diminta untuk tetap waspada dan terus memantau informasi dari BMKG Maritim. Selain itu, pasang maksimum juga diprediksi terjadi pada 20 Januari. Kondisi pasang maksimum hari ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan hari sebelumnya dan diperkirakan akan terus menurun. Namun, masih terdapat potensi banjirop hingga tanggal 9 Januari 2026 untuk wilayah daerah bantaran sungai dan pesisir Kalimantan Barat. Puncak pasang kedua pada bulan Januari 2026 diperkirakan terjadi pada saat fase bulan baru, yaitu pada tanggal 18 hingga 21 Januari 2026, dengan ketinggian pasang mencapai 1,9 meter pada pukul 05.00 hingga 8.00 WIB. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kota Pontianak imbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi banjirop. Wali Kota minta warga antisipasi banjirop yang disertai hujan dan angin kencang. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono imbau masyarakat waspada, terutama pada pagi hari dari pukul 6.30 sampai 10.30, di mana potensi banjirop diperkirakan paling tinggi. Sementara di siang dan sore hari cenderung turun secara signifikan. Wali Kota juga menyebut yang perlu diantisipasi saat ini adalah pasang yang disertai hujan dengan intensitas tinggi dan angin kencang karena dapat membuat banjirop semakin naik, terlebih bagi warga yang bermukim di tepian Sungai Kapuas maupun kawasan dataran rendah. Ya, memang sejak tanggal 4 sampai tanggal 7 kan BMKG sudah merilis bahwa puncak air pasang rob kita tingginya sampai 2 meter dari muka air rata-rata atau DPL air Sungai Kapuas atau air laut rata-rata. Nah, kita sudah alami nih dari tanggal 4, tanggal 5 ya. Terus nanti sampai tanggal 7. Kita ke informasi selanjutnya, usai perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang berbarengan dengan momen 5 Rajab sekumpul. Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Bauntung, Banjarbaru, Kalimantan Selatan mulai mengalami penurunan. Penurunan harga dipicu kembali normalnya tingkat permintaan masyarakat. Pada Senin pagi, aktivitas perdagangan di Pasar Bauntung, Banjarbaru menunjukkan tren penurunan harga pada beberapa komoditas utama. Bawang merah misalnya, dalam sepekan terakhir harganya merosot hingga Rp7.000 per kilogram. Saat ini harga bawang merah berkisar antara Rp40 hingga Rp50.000 per kilogram tergantung kualitas. Sementara komoditas telur ayam juga turun dari harga Rp33.000 menjadi Rp31.000 per kilogram. Pedagang mengaku penurunan ini terjadi karena permintaan pasar tidak lagi sebesar saat persiapan momen 5 Rajab, di mana kala itu volume penjualan meningkat 2 kali lipat dari biasanya. Momen 5 Rajab tuh Pak, ngomong naik itu semalam tuh permintaan banyak, barangnya ya. Tapi kalau untuk stoknya pian aman aja Pak lah? Aman, saya kalau misalkan total tengah ton paling. Meski beberapa komoditas lain masih bertahan di harga tinggi, namun menurut pembeli masih dalam batas wajar untuk konsumsi rumah tangga. Tetap aja, biasa. Telur Bang, Bu, telur. Hah? Harga telur Bang? Kalau telur kan agak naik sedikit ya. 1.000 paling. Wajar aja menurut ya, 30 kan 31, pasti kayak itu aja lah. Iya. Masih stabil aja lah ya.
Pembeli berharap pemerintah dapat terus menjaga ketersediaan stok agar harga tidak kembali melonjak tajam sehingga kebutuhan harian masyarakat tetap terpenuhi dengan harga terjangkau. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami akan kembali untuk Anda dengan informasi lainnya. Di antaranya kembali kapal tongkang tabrak jembatan Mahakam Ulu dan rumah warga. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Kapal tongkang bermuatan batu bara kembali menabrak tiang jembatan Mahakam Ulu di Samarinda, Kalimantan Timur. Tak hanya itu, tongkang juga menabrak satu rumah warga. Dua kapal tongkang batu bara terekam oleh warga setempat usai menabrak tiang jembatan Mahakam Ulu di Loah Buah, Samarinda, Kalimantan Timur pada Minggu dini hari. Belum diketahui penyebab kapal menabrak. Nahkoda dan seluruh ABK dari dua kapal sudah ditangkap oleh Polairut Polresta Samarinda untuk dimintai keterangan. Jadi subuh ini, dini hari ini kami mendapatkan laporan dari warga bahwa ada dua tongkang yang menabrak kaki jembatan Mahakam Mahulu, Samarinda. Yang menabrak itu ada kapal TB Bloro 7 yang menarik tongkang Robi 311. Kemudian yang satunya lagi itu TB Raja Laksana 166 menarik tongkang Dani 95. Kalau untuk yang diamankan itu seluruh ABK yang berada di kapal sedang diamankan dan sedang dimintai keterangan oleh Polairut Polresta Samarinda. Sebelumnya kapal juga sempat menabrak dapur rumah warga milik Ribut Waluyo yang berada di bantaran Sungai Mahakam. Saat kejadian, Waluyo bersama keluarga tertidur dan sempat menyelamatkan diri. Akibatnya dapur beserta isi perabotan rusak dan hilang. Itu kan kelihatan kapal itu narik mampu ndak, itu kan biasa kelihatan suara mesin. Ya anak-anak tuh suruh lari keluar. Ini apa aja yang kena, Pak? Ya pokoknya isi dapur itu kena semua, hilang semua. Isi dapur itu apa aja, Pak? Kulkas, mesin cuci, peralatan dapur, kompor, semuanya. Semuanya ya? Kalau ada yang sisa itu memang tempatnya di dapur. Dua kapal tongkang penabrak kini sudah dievakuasi ke tempat aman. Sebelumnya, pada 23 Desember 2025 lalu, jembatan Mahulu juga ditabrak hingga tiang pender atau pengaman tiang jembatan rusak dan hilang. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Hingga kini belum ada proses hukum bagi kapal tongkang yang menabrak jembatan Mahakam Ulu di Samarinda, Kalimantan Timur. Pemilik kapal bersedia bertanggung jawab mengganti dengan asuransi. Pemilik kapal tongkang PT Dharma Lancar Sejahtera yang menabrak jembatan Mahakam Ulu atau Mahulu di Samarinda pada Selasa 23 Desember 2025 lalu kini bersedia mengganti rugi dengan pihak asuransi. Dari insiden tersebut, tiang pengaman jembatan rusak sehingga tuntutan pemerintah hanya mengganti tiang pengaman atau pender yang hilang usai ditabrak. Meski kerap terjadi insiden kapal tabrak jembatan, hingga kini belum ada sanksi hukum hingga ke meja hijau. Pemilik kapal hanya dituntut ganti rugi. Artinya sebagai kami selaku perusahaan yang mengoperasikan kapal ini, kami bertanggung jawab. Masuk ke penggantian pembuatan pender lagi tuh ya? Secara otomatis ya. Siap. Kalau nggak buat apa kita belum bertanggung jawab. Ya, teknisnya aja, karena gini. Kan di sini juga ada asuransi kan. Kapal kita di asuransi kan pasti semuanya tanggung jawab. Antisipasi terhadap hal yang terjadi adalah mengasuransikan kapal. Usai diperiksa oleh Dinas PUPR Kaltim, jembatan Mahulu untuk sisi bagian atas dinyatakan aman dan tidak ditemukan pergeseran. Namun sisi kolong jembatan kini tidak dilengkapi tiang pengaman atau pender sehingga berisiko kembali ditabrak. Untuk kalau di atas sudah kami lihat dari alat ukur yang ada tidak ada deformasi yang terlalu signifikan. Hanya saja yang perlu diperhatikan sekarang di bawah itu sudah tidak ada fendernya. Artinya yang jadi fokus sekarang harus lalu lintas laut bawah itu. Jadi riskan kalau ditabrak lagi, tidak ada yang nahan, langsung dia ke tiang. Itu ada kapal larut terbawa arus langsung ke tiang.
Sementara itu pihak kantor Kesia Bandaran dan otoritas pelabuhan Samarinda bilang sepanjang Sungai Mahakam seluruh kapal tongkang wajib dilakukan pemanduan untuk memastikan keamanan jembatan agar tidak ditabrak kembali. KSOP menambah kapal pandu khusus. Wilayah perairan Sungai Mahakam ini adalah mulai dari Muara Muntai sampai ke Muara Berau itu wajib pandu. Maka semua kapal itu wajib untuk dilakukan pemanduan. Untuk mengantisipasi karena kejadian kemarin, maka akan dilakukan penambahan eskort di samping asis yang sudah ada. Rencananya pihak Dinas PUPR bersama Direktur Utama PT Dharma Lancar Sejahtera sebagai pemilik kapal akan melakukan ikat perjanjian yang dijadwalkan pada Januari ini. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Informasi selanjutnya, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menargetkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kalbar terus meningkat di tahun 2026. Untuk mewujudkannya, Pemprov Kalbar akan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan indikator lain yang menunjang peningkatan IPM. Mengawali tahun 2026, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Kalbar untuk terus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Komitmen ini disampaikan saat memimpin apel perdana bersama aparatur sipil negara di halaman kantor gubernur. Gubernur menyebut, memasuki tahun 2026, Pemprov Kalbar menetapkan sejumlah target prioritas. Salah satunya peningkatan indeks pembangunan manusia melalui peningkatan beberapa indikator seperti kualitas pendidikan, kesehatan, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan daya beli masyarakat. Yang pertama, kita tetap fokus kepada IPM, ya, indeks pembangunan manusia. Nah, dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kemudian kesehatan, dan juga indikator-indikator lain yang menunjang supaya IPM kita naik. Ya. Dan ini juga kita berbagai pihak, misalnya keroyokan, PKK juga kita libatkan, kesehatan, ya, sampai di masyarakat pedesaan juga kita libatkan. Supaya saya maunya nanti di 2000 berakhir saya di 2000 berapa berakhir? 2030 ya, IPM kita itu tidak lagi terbelakang dari 5 Kalimantan. Norsan juga menyebut beberapa hal lain yang akan ditingkatkan seperti penguatan integritas dan profesionalisme ASN, percepatan pembangunan infrastruktur strategis untuk mendukung konektivitas antar wilayah, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi dan penyederhanaan birokrasi sebagai langkah konkret mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Barat. Sucia Lucinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara Bupati Kuburaya Sujiwo menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah dan uang persediaan Kabupaten Kuburaya tahun anggaran 2026. Sujiwo minta serapan anggaran tahun ini dilaksanakan secara ideal dan pekerjaan lelang dan non-lelang harus sudah selesai pada bulan Juli. Penyerahan dilaksanakan di kantor Bupati Kuburaya pada Senin pagi 5 Januari 2026. Total anggaran yang diserahkan mencapai 1,6 triliun rupiah lebih. Bupati Kuburaya Sujiwo menyampaikan penyerahan DPA dilakukan dengan harapan seluruh organisasi perangkat daerah dapat segera mengeksekusi anggaran sesuai amanat peraturan daerah agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat. Eksekusi anggaran yang cepat diharapkan mampu mendorong peningkatan pelayanan publik di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, infrastruktur, kebudayaan, olahraga, hingga bidang lainnya. Bupati Sujiwo juga menekankan kepada seluruh kepala OPD agar tidak ragu melakukan percepatan pelaksanaan anggaran selama tidak terdapat pelanggaran seperti markup, kegiatan fiktif, maupun manipulasi data. Sujiwo berharap pada tahun 2026 penyerapan anggaran dapat dilakukan secara proporsional dan merata sepanjang tahun, serta tidak ada lagi penyerapan rendah di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun. Jadi saya berpesan kepada jajaran saya, jangan ada keraguan. Jadilah menjadi eksekutor yang baik, menjadi eksekutif yang baik. Pertama, selama tidak ada markup, tidak ada fiktif, tidak ada manipulasi data, sudah eksekusi supaya terjadi penyerapan anggaran dengan baik. Penyerapan anggaran itu sebenarnya sejatinya adalah pelayanan publik, gitu loh. Misalnya
saya targetkan, tapi saya yakin tahun ini kita akan melakukan penyerapan anggaran secara ideal, secara proporsional, dan dengan kecepatan yang tinggi. Kita ke informasi menarik selanjutnya. Arguci, kerajinan payet khas Banjar terus bertahan di tengah perubahan zaman. Di tangan terampil seorang perajin, kerajinan ini terus dikembangkan mengikuti kebutuhan masyarakat modern. Satu persatu payet kecil dijahit dengan teliti, menuntut kejelian mata dan kesabaran, sebagaimana tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Atun, perajin arguci asal Cempaka Banjarbaru, sudah mulai meneruskan produksi kerajinan turunan dari orang tuanya sejak tahun 2000. Seiring waktu, arguci tak hanya hadir dalam bentuk busana adat, namun dikembangkan menjadi produk dekorasi rumah seperti sarung bantal, hiasan dinding, kotak tisu, hingga aksesoris untuk botol minum dan gelas. Produk dekorasi ini yang kini diminati masyarakat dan satu set produk dekorasi dibanderol mulai dari Rp560.000, sedangkan baju adat mencapai Rp5 juta. Untuk memperkenalkan produknya, pengrajin memanfaatkan pameran sebagai sarana berpromosi, juga melalui media sosial. Kerajinan arguci ini butuh bikinnya dulu yang baju ngatin, pelaminan, baju Banjar kayak gini. Nah sekarang udah diinikan lagi, dikembangkan, dibikin kayak home decor gitu, kayak ini kan dibikin satu set, 4 sarung botol minum, terus tuh ini gelas rocky kayak gini satu set. Menurut seorang warga, arguci yang merupakan kerajinan khas Banjar saat ini memang lebih bagus karena pemilihan warna yang variatif dan produk yang dihasilkan lebih berkembang. Kalau untuk arguci ini memang kan khasnya di sini ya. Ini cuma unik, warnanya sekarang lebih variatif. Bagus, lebih variatif, lebih kreasi mereka. Bagus sih. Kalau kami sih sangat mendukung hal seperti ini. Melihat potensi UMKM lokal, warga berharap produk yang dihasilkan bisa terus dikembangkan dan pelaku UMKM bisa mendapat dukungan dari pemerintah agar kerajinan lokal seperti arguci bisa semakin dikenal lebih luas. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Manchester United pecat Ruben Amorim. Informasi selengkapnya usai jeda. Saudara, Anda kembali bersama saya, Petronella Yani di Kompas Pagi. Kita ke informasi seputar olahraga. Saudara, Kamerun menjadi lawan Maroko di perempat final Piala Afrika setelah di babak 16 besar menang atas Afrika Selatan 2-1. In it comes from Mbeumo. Only as far as the edge of the box where Baleba picks it up, looking for the bottom corner. Deflection, this surely will be the first goal. Bermain di Stadion Al Medina, Kamerun langsung tancap gas sejak awal laga. Hasilnya, gol pembuka dicetak Junior Samedu di menit 34 dari tendangannya yang sulit diantisipasi kiper Afrika Selatan Ronwen Williams. Le Lion Indomptables memperlebar jarak menjadi 2-0 di menit 47. Umpan silam Mahamadou Nagita dapat dikonversi menjadi gol oleh Christian Kovan dari sundulannya. Afrika Selatan baru merespon di menit 88. Gol Evidence Magoba mengubah papan skor menjadi 1-2. Ini menjadi hasil akhir untuk kemenangan Kamerun atas Afrika Selatan. Di perempat final, Kamerun akan ditantang tuan rumah Maroko. Kita ke informasi selanjutnya. Manchester United sudah mengambil keputusan. Atas performa buruk dan berseteru dengan pihak manajemen, Ruben Amorim akhirnya dipecat Iblis Merah dalam kerjasama hanya dalam rentan 14 bulan. Di awal kedatangan di Teater Impian, Ruben Amorim digadang-gadang akan menjadi penerus Sir Alex Ferguson untuk mengawali kebangkitan Manchester United.
Mendarat di Old Trafford 11 November 2024, Ruben Amorim sempat membawa angin segar meski tak sedikit yang pesimis pelatih yang meraih sukses besar bersama Sporting CP akan membawa perubahan signifikan di tubuh Iblis Merah. Pada awal tahun 2026, semua keraguan kepada sang ahli pikir strategi mulai nampak nyata. Performa Manchester Merah terus terpuruk. Bahkan, MU hanya mampu meraih 14 kemenangan di Liga berbanding dengan 18 kekalahan yang diderita. Tentu, ini merupakan performa yang tak diharapkan pihak manajemen. Setelah dikritik karena bersikeras mempertahankan pakem 3-4-1-2, konflik internal memperburuk keadaan. Hubungan ahli pikir strategi 40 tahun dengan manajemen tak berjalan mulus. Dalam sebuah pertemuan internal pihak manajemen, Amorim dipecat Senin pagi waktu setempat. Lantas, siapa yang akan melanjutkan tongkat estafet kepelatihan di teater impian? Rumor beredar di tanah Britania, Oliver Glasner menjadi salah satu kandidat. Sebelumnya, pelatih Crystal Palace sempat dikaitkan sebagai calon suksesor untuk menangani Bruno Fernandes dan kolega. Liverpool ditahan imbang Fulham 2-2. Gol Harrison Reed membuyarkan kemenangan The Reds di awal tahun. Bertanding di Craven Cottage, Fulham memimpin lebih dulu di menit 17 saat jumpa Liverpool. Harry Wilson merobek gawang Alisson Becker lewat sepakan kaki kanan usai lolos dari jebakan offside. Liverpool baru merespons setelah jeda. Florian Wirtz merobek gawang Bernd Leno dari jarak dekat usai menerima sodoran Conor Bradley di menit 57. Sempat dicek VAR, gol akhirnya disahkan karena Wirtz berada dalam posisi onside sebelum mencetak gol. Serdadu burung liver dapat membalikkan keadaan menjadi 2-1 berkat gol yang dicetak Cody Gakpo setelah memanfaatkan bola rebound pada menit 95. Fulham menolak menyerah dan berhasil menyetarakan kedudukan di penghujung laga berkat gol yang diciptakan oleh Harrison Reed setelah tendangan jarak jauhnya merobek gawang Leno. Skor imbang 2-2 untuk kedua tim. Liverpool berada di posisi 4 dan Fulham di urutan 11 klasemen sementara. Saudara, Kompas Pagi akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Bagi Anda yang tidak sempat menyaksikan informasi utama Kompas Pagi hari ini, berikut kami hadirkan untuk Anda. Seorang anak penyandang disabilitas ditemukan warga di kawasan Palaran, Samarinda pada Jumat 2 Januari lalu. Kondisi kaki dan tangan si anak ternyata dirantai serta tergembok. Anak tersebut diduga kabur dari rumah. Videonya pun viral di media sosial. Setelah ditelusuri polisi, anak tersebut ternyata tinggal di kawasan Samarinda seberang. Polisi bilang orang tua korban merupakan pengepul sampah, sehingga di rumah tak ada yang menjaganya saat sedang bekerja. Selain itu, korban juga berasal dari keluarga tidak mampu, sehingga tidak memungkinkan memiliki pengasuh dan melakukan pengobatan. Dari catatan polisi, anak tersebut pernah menjadi korban asusila akibat kabur dari rumah pada tahun 2023 lalu. Adapun sebab-sebabnya, yang pertama, setelah kami dalami terkait perkara ini dari sisi keluarga sendiri ya. Keluarga sendiri di satu sisi, kedua orang tua yang bersangkutan itu bekerja sepenuhnya sebagai pengumpul barang bekas. Adapun yang kami curigai, waktu-waktu untuk pengawasan terhadap yang bersangkutan, diduga yang bersangkutan ialah anak di bawah umur, menjadi berkurang, ataupun ketika memang tidak ada orang di rumah, yang bersangkutan kabur dari rumah seperti itu. Saat ini polisi menyerahkan anak tersebut ke dinas sosial. Polisi juga akan memanggil dan memeriksa kedua orang tuanya. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat meningkatkan intensitas penanganan dugaan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan bauksit. Pada Senin 5 Januari 2026, dari pagi hingga petang, penyidik Kejati menggeledah 5 lokasi yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan bauksit milik PT Laman Mining.
Kasipenkum Kejati Kalbar, Iwayan Gedin Arianta menjelaskan penggeledahan pertama dilakukan di kantor PT Laman Mining yang berlokasi di Jalan Haji Agus Salim nomor 16 Kabupaten Ketapang. Lokasi kedua menyasar Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan ESDM Provinsi Kalimantan Barat di Jalan Sultan Syahrir Pontianak yang memiliki kewenangan dalam proses perizinan usaha pertambangan. Untuk lokasi ketiga di kantor Inspektur Tambang Kementerian ESDM Wilayah Pontianak di Jalan Untung Suropati, Pontianak. Lokasi keempat kantor PT Sukopindo Cabang Pontianak yang beralamat di Jalan Arteri Supadio, Kabupaten Kuburaya. Dan lokasi terakhir kantor Kesyah-Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 1 Pontianak di Jalan Rahadi Usman, Pontianak. Dari 5 lokasi itu, tim penyidik membawa sejumlah dokumen ke kantor Kejati Kalbar untuk dilakukan kajian sekaligus penyitaan. Surat perintah penggeledahan dan penyidikan masih bersifat umum telah melaksanakan upaya paksa terkait penggeledahan di 5 lokasi, salah satunya di PT Laminang Mining dan di kantor SDM. Ada 4 lokasi yang disisir di Pontianak dan 1 lokasi di Ketapang. Kegiatan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi terkait pertambangan yang diduga telah melakukan penjualan ekspor. Kaitannya dengan penjualan ekspor dari pertambangan boksit di Ketapang. Kejati memastikan setiap langkah penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Upaya paksa penggeledahan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Tingginya debit air di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar yang telah bertahan selama 3 pekan kian menyulitkan kehidupan warga. Dengan ketinggian air mencapai 50 cm di dalam rumah, warga yang mayoritas petani kini kehilangan mata pencaharian karena lahan mereka turut terendam. Di tengah situasi darurat ini, warga menyuarakan keinginan mereka terkait jenis bantuan yang diberikan. Warga berharap pemerintah menyalurkan bahan pokok atau sembako daripada makanan siap saji. Hal ini dipicu adanya pengalaman warga yang menerima bantuan nasi bungkus dalam kondisi basi saat tiba di lokasi. Nah, dari saat ini kadada air lagi. Hari kemarin ada nasi bungkus, sekalinya basi nasinya. Kadada daripada nasi bungkus lebih baik sembakonya aja, di mana nyaman memasak sama-sama memakan. Aksesibilitas menjadi kendala utama bagi warga yang tidak memiliki perahu. Untuk menuju ke pasar atau area kering, warga harus berjalan kaki menembus banjir selama puluhan menit. Pokoknya makanan-makanan apakah gitu meringankan makanan siap saji bisa pokoknya nang kita bisa masakan atau mie kah atau apakah minyak kah apakah sebabnya kita jauh ke jauh pasar kita jauh mara kita sini ke jalan tol aja nah beberapa jam jalan batu sila. Dari data BPBD Kabupaten Banjar, Desa Sungai Pinang Lama hanyalah satu dari 117 desa yang terdampak di 8 kecamatan. Secara keseluruhan lebih dari 13.000 rumah terendam dengan total warga terdampak mencapai 122.000 jiwa. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Satu persatu payet kecil dijahit dengan teliti menuntut kejelian mata dan kesabaran. Sebagaimana tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Atun, perajin arguci asal Cempaka Banjarbaru, sudah mulai meneruskan produksi kerajinan turunan dari orang tuanya sejak tahun 2000. Seiring waktu, arguci tak hanya hadir dalam bentuk busana adat, namun dikembangkan menjadi produk dekorasi rumah seperti sarung bantal, hiasan dinding, kotak tisu, hingga aksesoris untuk botol minum dan gelas. Produk dekorasi ini yang kini diminati masyarakat dan satu set produk dekorasi dibanderol mulai dari Rp560.000, sedangkan baju adat mencapai Rp5 juta. Untuk memperkenalkan produknya, pengrajin memanfaatkan pameran sebagai sarana berpromosi, juga melalui media sosial. Kerajinan arguci ini itu aku bikinnya dulu yang baju nanti
Nah sekarang udah dikembangkan lagi, dikembangkan, dibikin kayak home decor gitu, kayak ini kan dibikin satu set 4 sarung botol minum, terus tuh ini gelas roti kayak gini satu set. Menurut seorang warga, arguci yang merupakan kerajinan khas Banjar saat ini memang lebih bagus karena pemilihan warna yang variatif dan produk yang dihasilkan lebih berkembang. Kalau untuk arguci ini memang kan khasnya di sini ya. Ini cuma unik, warnanya sekarang lebih bagus, lebih variatif, lebih kreasi mereka. Kalau kami sih sangat mendukung hal seperti ini. Melihat potensi UMKM lokal, warga berharap produk yang dihasilkan bisa terus dikembangkan dan pelaku UMKM bisa mendapat dukungan dari pemerintah agar kerajinan lokal seperti arguci bisa semakin dikenal lebih luas. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri Kompas Pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhir kata, saya Petronella Yani undur diri, tetaplah bersama kami dengan sajian menarik lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.